Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel yang kita cintai ini. Mari kita mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Antonius Mikael, staf Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, inilah inspirasi sabda Allah hari ini, Rabu 24 Juni. Hari ini gereja memperingati hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah berkat yang Kau anugerahkan kepada kami hingga saat ini. Kini hadirlah bersama kami. Semoga inspirasi sabdamu hari ini menjiwai perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan merenungkan dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66, dilanjutkan ayat 80. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikan kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya yakin Anda semua sudah mengenal Yohanes Pembaptis. Ia adalah nabi yang melakukan pekerjaan Allah. Ia yang membaptis orang di Sungai Yordan dengan baptisan pertobatan. Dialah juga yang membaptis Yesus. Dia menentang perbuatan amoral Herodes yang mengambil Herodias, istri saudaranya, menjadi istrinya. Intinya, ia seorang nabi yang melakukan pekerjaan Allah. Saya yakin saya dan Anda juga ingin melakukan pekerjaan Allah seperti Yohanes. Lalu bagaimana caranya? Mungkin kita harus belajar dari keluarga Sakaria dan Elisabet dalam mendidik Yohanes. Injil hari ini menunjukkan jalan bagaimana Elisabet dan Sakaria mendidik Yohanes kecil sampai besar dan mampu melakukan pekerjaan Allah. Secara khusus saya ingin berkhotbah sebenarnya untuk keluarga-keluarga dalam mendidik anaknya. Bagaimana kita belajar dari Sakaria dan Elisabet dalam mendidik anak agar di masa depan mereka pun mampu belajar untuk seperti Yohanes menjadi pekerja Tuhan, melakukan karya Tuhan. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari keluarga Sakaria dan Elisabet. Yang pertama, kelahiran membawa sukacita. Sebagaimana kelahiran Yohanes membawa sukacita kepada Elisabet, Sakaria, tetangga dan saudara-saudaranya, saya bisa membayangkan bahwa saat kelahiran Yohanes, orang datang dengan penuh kebahagiaan, dan dalam situasi seperti itu, orang akan memanjatkan doa, pujian, harapan kepada anak yang lahir ini. Saya membayangkan kelahiran juga seperti itu. Doa dan harapan itu kemudian diungkapkan dengan kata, "Akan jadi apakah anak ini nanti?" Saya yakin itu pasti muncul juga dalam proses kelahiran di keluarga-keluarga. Maka pada bagian yang pertama ini, keluarga harus menyambut kelahiran anak dengan sukacita.
dalam sukacita itu ada doa dan harapan agar di masa depan anak ini menjadi baik. Untuk kita saudara-saudara yang terkasih juga diingatkan bahwa kelahiran kita dalam keluarga juga dipenuhi dengan kegembiraan, dipenuhi dengan doa harapan supaya saya dan Anda menjadi baik di masa depan. Kita hanya perlu meyakinkan diri kita. Yang kedua, kelahiran Yohanes Pembaptis membuat Elisabet dan Zakaria sejak awal mendekatkan Yohanes pada Tuhan. Ia menyunatkan Yohanes pada usia yang ke-8 sebagaimana tradisi orang Yahudi, tanda bahwa ia ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Namun saudara-saudara yang terkasih, melihat zaman sekarang ini banyak juga orang tua yang tidak menyadari peranannya. Banyak orang tua yang tidak sejak kecil memperkenalkan gereja kepada anak-anaknya. Anak-anaknya lebih mengenal handphone, lebih mengenal TV dibandingkan Tuhan Yesus. Saya yakin bahwa Bapak dan Ibu memiliki kehidupan yang membahagiakan dengan gereja karena pengalaman sejak masa muda, masa kecil. Justru pengalaman inilah yang juga harus kita bagikan kepada anak-anak kita supaya sejak kecil mereka punya kerinduan, kebahagiaan dengan gereja. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, Yohanes sejak kecil juga diserahkan ke dalam tangan pengasih Tuhan. Pemilihan nama Yohanes bukan sekedar asal saja atau mengikuti nama kerabatnya, tetapi itu sebuah perintah Tuhan. Tradisi gereja dalam kehidupan kita mengenal nama baptis. Nama baptis yang diberikan kepada anak atau kepada kita supaya nama itu tidak hanya sekedar nama, tetapi memberikan inspirasi bagaimana saya dan Anda senantiasa hidup seperti teladan orang besar atau santo santa yang menggunakan nama itu. Kita pun diingatkan untuk senantiasa menyadari dan seturut teladan nama baptis itu mewartakan Injil untuk orang di sekitar kita. Maka semoga inspirasi sabda Allah hari ini menjiwai perjalanan kita saudara-saudara yang terkasih. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, semoga teladan keluarga Elisabet dan Zakaria yang kami renungkan hari ini juga memampukan kami untuk mendidik anggota keluarga kami. Semoga mereka senantiasa mampu kami bawa untuk dekat kepadamu. Mampukanlah kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Antonius Mikael. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton. Semoga Pastor bersama rekan-rekan staf dan para frater serta segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.